susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Nah itu. Jadi tadi itu kan kita bilang tuh karena sen taat maka tanah itu terkutuk karena ketong. Jadi karena ketong pun tanah bisa diberkati. Karena ketong tanah bisa terkutuk. Dan karena itu di dalam kerusuhan baru-baru mati-mati itu bilang saya boleh tumpahkan darah orang di negeri ini. Saya boleh. Mau mati-mati tapi saya boleh. Sebab menumpahkan darah orang tidak bersalah di tanah yang terkutuk. Itu yang beta sama sekali mati-matian domo abang saya bisa. Domo silakan kita bisa boleh di sini. Saya kira ketemu pegang apa kata-kata kebenaran itu bisa ketemu praktekkan dalam ketemu hidup. Bapak ini masih hidup, Sumati. Ibu pun punya saudara laki-laki. Dulu bilang tuh kepala Hermes, Omon, jago perang. Mahmud punya saudara laki-laki, jago. Dan tidak boleh kasih tumpah darah orang di dalam jemaat dalam negeri, tidak boleh. Sampai ada orang dong iris tapi di negeri lama sana betul. Bapak Yako Mailuhu itu datang lapor, bisa boleh di sini. Jadi ya mudah-mudahan tanah yang terkutuk karena ketong tuh tanah diberkati karena ketong. Ya itu berarti kira Tuhan memberi ketong hikmat untuk menjaga tanah dari kutukan yang memang paling berat per ketong. Sekarang saya mencari susah baru ketong tambah lagi dengan beban yang lebih susah. Ya barang-barang itu ketong jaga saja. Saya usah ini. Orang bisa bilang 1000 kali. Oke, kemudian itu ekonomi global kah? Ya, yaitu bagaimana meningkatkan saling ketergantungan ekonomi negara-negara dunia. Tahu ada situ tuh itu. Ekonomi global adalah sebuah proses atau kegiatan aktivitas ekonomi lintas batas. Jadi dia ketong di Indonesia saja tapi ketong di luar lain. Ketong punya ekspor keluar, ketong punya. Tapi semua ketong tergantung dari pasar dunia. Minyak di negeri ini saya bisa naik, saya bisa turun, mesti tergantung dari sana. Dia naik atau turun. Baru ketong di sini bisa bergerak naik atau turun. Nah, ini saling tergantung nih. Jadi kalau pasar atau minyak dunia naik berarti semua naik. Minyak dunia turun semua turun. Misalnya begitu. Jadi itu saling tergantung. Kemudian negara besar apapun tetap tergantung. Ini pengaruh global. Contoh Amerika. Dia punya negara besar, tapi dia mesti bikin kacau sana dulu. Hasut sana, hasut sini, lalu seperang lah dia kasih pasok dia senjata. Saya produksi senjata mau kemana? Dia jual kemana-mana. Mesti ada perang sana dia mulai pasok dia pun senjata, dia punya tentara dia kasih layak, dia pun tank kasih ke sana. Nah, jadi siapa pun yang unggul yang bisa dibeli. Kalau dia pun senjata apa yang unggul, dia pun tank apa yang unggul, orang beli. Negara-negara juga mesti yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu di dalam ekonomi global ini siapa punya produksi unggul itu yang diambil. Nah, contoh ketemu beli pesawat dari Prancis. Ya, yang sekarang persoalan itu tuh beli dari Prancis. Itu sudah diteliti dia bagus. Dalam untuk pertempuran dia bagus. Nah, cuma bekas yang dibeli. Nah, jadi itu ada produksi unggul dari tiap-tiap negara yang dia pasarkan di pasaran di dunia ini. Jadi Cina memerlukan apa dari Indonesia? Biji nikel. Nah, sekarang ini dong mati-matian nih, dong itu ambil ke sana. Nah, tapi Jokowi bikin semuanya bikin lebur di sini di Indonesia. Jadi sana sudah jadi harganya mahal, sedikit daripada ambil bahan baku. Nah, ini contoh-contoh global saja. Nah, lalu tenaga kerja Cina 1000 kali lebih banyak ketemu tenaga kerja yang masuk di ini, protes lagi terjadi. Itu globalisasi yang terjadi dalam kehidupan dunia. Kata sing ada sekat, sing ada batas, kata ini negara ini orang masuk
orang protes kiri kanan kata, Mas, orang Cina semua yang kerja di tambang-tambang, dong beralasan tenaga ahli, bukan buruh. Padahal ada buruh lagi, buruh kasar. Ada. Nah, begitu. Tapi ketunjuk saya bisa elak, tenaga kerja Indonesia banyak di luar negeri juga. TKW itu. TKW, TKI, semua. Iya, ya, kerja Indonesia di luar. Banyak. Jadi saling ketergantungan satu dengan yang lain. Oke, jadi itu ini jadi susah ada batas-batas teritori antara negara satu dengan negara yang lain, kecuali memang dari hanya cuma untuk kepentingan negara ada batasnya. Jadi sistem boleh lewat. Ini dalam kepemilikan, ini ketemu pembagian. Tapi kalau soal dagang, soal apa turis dan soal apa itu saya nggak ada batas. Orang masuk keluar saja. Jadi itu. Jadi globalisasi artinya ini ketemu menjadi dunia semakin sempit, semakin kecil, jadi dekat saja. Jadi dulu ketemu mau tulis surat ke Jawa, nanti rekam dulu di tape, dulu mulai dari surat, lalu tuh dia naiklah direkam di kaset, habis sekarang nih lihat saya muka di muka ini, sentuh apalah yang akan mau jadi semakin dekat dan semakin kecil, susah ada batas. Itu globalisasi punya ciri. Nah, ketiga itu. Jadi itu ada dua, semakin tergantung satu negara dengan negara lain dalam hal ekonominya. Jadi masing-masing negara harus menunjukkan dia punya produk unggulannya. Jadi Indonesia punya apa? Dia punya nikel, punya emas, itu yang Freeport dan sebagainya. Itu dia punya unggul. Jadi itu yang banyak negara datang. Tapi dulu tuh dia pun rempah-rempah yang banyak negara datang di sini untuk itu. Nah, itu unggul. Jadi berpikir itu. Jadi kita mesti siapkan kita punya produk unggulan untuk bisa diekspor keluar ke orang yang butuh itu. Tekosen bisa, orang lain pun lebih baik, maka dia mesti ambil yang baik. Begitu. Ini persaingan semakin ketat. Nah, ya itu tentang globalisasi ekonomi dan kita bisa pilih pasar dunia akan masuk. Tadi bertemu datang lebih telat sedikit, ini bisa lihat di e-commerce itu semua jual beli yang lewat itu internet dan itu semua pakai itu. Dan karena itu ya semua pokoknya transaksi jual beli pakai internet, pakai itu. Electronic commerce ya, jadi itu. Nah, dia pun dampak yang tadi malam kita berdiskusi di unit, di Sorsika, di Sersika, di Resika, di Sresi. Nah, itu ancaman terhadap kemapanan. Jadi lembaga-lembaga yang sumapan itu dia tercabut akar-akar. Nah, contoh satu beta kebetulan baru nonton televisi, orang-orang yang berjual di Tanah Abang itu dong bersungguh dong bilang ada pemerintah tolong lihat dulu kios-kios ke konter-konter tutup semua, lalu ada laku situ mesti dong bayar dia pengharga sewa, sedangkan orang mau bayar dapat uang di mana, sedangkan yang laku. Nah, mengapa yang laku? Karena orang susah belanja, pasarnya bukan di situ, dia dong belanja di lewat internet. Itu globalisasi. Dia pun dampak negatifnya di situ. Pasar bukan lagi di tempat yang itu, tapi dia sudah di mana-mana saja. Itu bisa bikin pasar di mana, bisa di rumah di mana. Nah itu contoh-contoh begitu. Jadi ciri globalisasi yaitu perubahan dalam konsep tata ruang. Jadi ruang dan waktu itu sudah sama sekali berubah. Di mana-mana saja orang bisa baku dapat, di mana-mana seorang bisa melakukan itu karena kemajuan teknologi yang begitu cepat, perubahan percepatan itu, teknologi, jasa, barang, apa-apa yang semua lebih cepat. Kemudian pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Itu ada situ ciri-ciri itu. Kemudian peningkatan ya, melalui perkembangan media massa itu.
Yang berikut, meningkatnya masalah bersama. Ya, masalah bersama itu begini. Meningkatnya kepedulian terhadap masalah bersama. Yang dulu sedikit tempo, sekarang kurang dengar, lapisan pelindung bumi yang bocor. Itu akibat dari penggunaan gas atau rumah kaca, istilah rumah kaca itu, gas-gas yang akan naik lalu dia merusak ke lapisan itu. Itu bagaimana dunia secara bersama-sama mau itu. Oleh sebab itu dia bilang mengurangi penggunaan itu, gas-gas itu. Itu masalah bersama. Yang kedua, hutan yang terbakar. Terbakar di Kalimantan, di Sumatera, orang dari luar negeri dong datang padam di sini. Karena itu punya sangkut paut dengan paru-paru bumi yang dia menyerap racun-racun yang terjadi di mana-mana itu. Untuk suplai ke bumi. Kalau yang ada itu, lah ketemu ini cuma telang racun saya per hari-hari. Kalau yang diserap oleh hutan-hutan yang masih ada. Nah itu. Jadi di era globalisasi itu sudah menjadi masalah bersama. Jadi masalah ketemu di sini bukan masalah ketemu saja, tapi masalah dunia. Begitu masalah dunia di sana bukan masalah dunia saja, tapi masalah ketemu di sini. Karena ketemu bilang ketika melanda di sana, tiba-tiba dia bisa melanda ketemu di sini. Jadi paling kecil bumi ini. Nah, dulu ketemu bersukacita atau orang bersukacita dengan ketemu gempa bumi beribu kali, terus bersukacita dong khawatir. Nah, sekarang dong bagian lain banjir dan sebagainya sungai, tapi sebenarnya itu bagian dari ketumpung masalah keprihatinan bersama. Dan karena itu Alkitab bilang begini, jangan ketemu bersuka dengan orang pun celaka. Itu maksudnya. Sebenarnya Alkitab sudah memberi aba-aba perketahuan bahwa masalah itu adalah masalah bersama yang kita mesti atasi bersama. Jangan sukacita dengan orang pun celaka. Itu dia bilang begitu, berarti dia mau bilang ketemu bahwa sebenarnya masalah di sana itu masalah ketemu, di sini masalah di sini, masalah doang di sana, sehingga itu bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Bukan kasih biar saja lalu sumpah-sumpah doang, senanin dong penderitaan seng. Jadi kira jauh sebelum ketong bertindak, manusia di dunia bertindak, Tuhan Allah sudah siapkan semua, dia sudah memberikan rambu-rambu untuk ketong itu. Ya begitu. Kemudian yang lain-lain nanti lihat saja dampak dari globalisasi ekonomi, ada positif, ada negatif tuh Ebito. Ada yang tadi kita bilang kita mesti punya produksi unggulan, itu dampak positif sehingga bisa laris di pasar dunia. Kemudian kita mesti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan dengan harga murah. Misalnya kamu tawaran-tawaran dari semua orang, ketemu bisa lihat barang ini bagus, harganya murah. Ada dari negara yang dia kasih masuk, dia oh ini bagus tapi dia sedikit mahal. Ketemu pilih yang bagus tapi murah. Itu memberi ketemu kemakmuran. Itu dampak dari itu globalisasi ekonomi yang positif. Jadi ketemu ditawar banyak hal. Ada produk yang bagus, harganya murah. Nah, tinggal kita pilih. Ini kita pilih ini juga. Sehingga dia memberi kita kesejahteraan. Nah, dampak itu untuk masyarakat. Makin banyak tawaran, itu makin sedikit itu dia harga murah. Tapi kok banyak orang yang membeli lalu barang itu sedikit, itu mahal harganya. Ini sekarang tawarannya banyak itu, produknya banyak. Ketemu yang membeli tinggal pilih saja. Oh ini yang murah ketemu. Nah, itu maksudnya dampak positif dari globalisasi ekonomi. Ya, ada beberapa hal lagi di sini yang mesti dibilang ini. Jadi dampak positif tadi sudah, pasar menjadi lebih luas, bukan sempit di sini, tapi dia sudah luas kemana-mana, bisa akses di mana saja bisa. Pasar menjadi luas, ketemu bisa produksi, ketemu apa-apa yang bisa ditawarkan kemana-mana. Dapat memperoleh lebih banyak itu. Tadi saya bilang menyediakan dana tambahan dengan ada investor asing yang bisa kasih tanam modal di negeri ini. Dampak negatif itu tadi ada menghambat sektor industri. Itu macam itu beta selalu bilang pasar Tanah Abang saja dia menghambat karena dampak negatifnya itu dia susah bisa bayar, susah mampu bayar, lalu dia mau bikin apa sekarang susah laku. Nah, itu karena sekarang pasar susah di situ lah.
Dulu kalau macam Basuki Cahayapurnama itu, dia mau akses itu transportasi langsung di situ sehingga orang turun di situ, dong belanja di situ, itu dia maunya begitu tapi saya kesampaian. Nah, itu mesti orang ekonomi yang merancang bangun itu sehingga macam orang jual terminal karena memang orang pun tanpa turun naik oto. Ah, itu tuh. Lah itu. Jadi itu maksudnya itu artinya dia bikin bagaimana transportasi itu pun koneksi dengan pasar itu. Jadi orang turun di situ orang beli, orang naik di situ orang beli. Dia mesti pilih tanpa lain. Tapi kalau saya nggak ada, siapa mau beli? Ya, lebih dong beli dengan. Tapi kalau dong pulang kerja dong ada singgah di situ kan dong pasti beli. Nah, itu saya kira itu dampak negatif dari apa tuh? Globalisasi ekonomi. Pak, ya jadi itu tuh. Jadi kemudian karena saya nggak ada bisa dijual, saya nggak ada pendapatan, maka dia mempengaruhi ketumpung itu apa pembayaran. Di sini dia bilang neraca pembayaran itu terganggu, kacau. Saya bisa bayar, mudah bayar apa? Nah itu dia menghambat ketumpungnya usaha. Lalu dia memperburuk pertumbuhan ekonomi. Ya, dia pun contoh di bawah itu ada berapa tuh? Ada 5 lah itu ini tuh. Terjadi ekspor impor, terciptanya pasar bebas, masuknya perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asing tadi saya bilang. Kemudian menjamurnya bisnis itu, e-commerce ya, tadi dengan elektronik saja itu. Digital, kabel barang, masuknya produk-produk luar negeri. Lalu upaya-upaya untuk menangkal atau menyikapi itu ada. Menyiapkan sumber daya manusia. Ketong bicara dalam sini saja di ketong itu blok Marcella ya, blok Marcella. Oleh sebab itu Pak Bito Temar dulu sudah kasih anak-anak itu sekolah pertambangan, kuliah di pertambangan untuk menyiapkan itu blok Marcella. Kemudian ada informasi baik bahwa saham Pertamina itu Pertamina ambil saham dari perusahaan asing satu itu, ambil alih sudah berapa? Itu menurut Pak Hendrik Lewerisa dia kasih tahu, kita sudah sedikit maju. Jadi dia suka karena saham di Pertamina sebagian besar sudah diambil oleh Pertamina. Siapa punya sel kadar mana dia sudah tarik. Jadi itu mesti siap itu sumber daya manusia. Kemudian standarisasi perusahaan-perusahaan, macam ketemu bilang perusahaan ini dia layak ke seng, dia pun ukuran untuk dia bisa masuk di ini ke seng. Nah, kemudian pipa-pipa, misalnya ketemu dia pipa-pipa paralon ini ada standar SII kah, standar itu standar. Ini bisa diperdagangkan ini standar mutunya hebat. Nah, itu mesti ada itu. Itu mesti bikin standar-standar di perusahaan maupun di barang-barang itu. Sehingga menjamin ini kualitas bagus, bisa dipakai di sini maupun di luar negeri. Kira itu menyikapi itu lalu menghilangkan ini yang kita rasa setengah mati. Sebab perkembangan ini orang yang pernah membaca bahwa perkembangan ini itu dia ikut serta dengan barang-barang ini, korupsi, kolusi, nepotisme. Dia tetap ikut. Biar ketemu mau bikin bagaimana. Orang memang berjuang untuk melawan, tapi perkembangan yang ketemu bilang globalisasi dia ikut dengan itu. Saya mau dapat bangunan, saya mau tender, saya main kong kali kong. Saya mungkin, saya dapat. Beta baru bercerita dengan anak satu dia punya anak-anak kerja di Weda. Sekarang mau tes untuk masuk kesehatan jatuh. Tapi beta tanda tangan pernyataan, bayar 2 juta, kesehatan bilang lolos. Masuk. Ini sekarang nih. 2 orang dia punya anak jamin. 4 juta dia kasih per 2 orang masuk. Lalu orang tertua di sini bersuka karena dia punya tembus. Dan dia kirim WA dia bilang, ini jaminan masih bayar.
dong, saya mau tahu dia bayar. Jadi perkembangan ini dia ikut serta dengan itu. Biar kata dulu mau bilang bagaimana dai. Tapi upaya pemerintah tetap berjuang, tetapi ternyata jadi di mana-mana, di lembaga apapun, di kehakiman, kepolisian, kejaksaan, apapun saya ada free dengan itu. Karena memang perkembangan ini dia pun ikut tuh itu, saya yang bisa saya. Karena untuk memperlancar ketong pun segala sesuatu usaha itu mesti itu, serta itu. Pendeta Rui Masa, Mama Oka pun ipar. Untuk bini kan Mama Oka pun saudara. Itu pegang proyek di di Empat, itulah itu. Kok pendeta itu yang cari untung terlalu banyak. Cukup pendeta saja. Dia pun proyek ini sudah selesai, dia mau kita ambil dia pun uang. Dong bilang proyek ini saya ada dalam anggaran tahun ini, nanti dia keluar tahun depan. Bisa begitu kan? Iya. Padahal kan proyek pakai tongon sendiri dulu. Dia pakai dia penguang dulu, kita tanya sih keluar berapa. Bapak kami dia mesti. Ambil untung kan tahun Dia- depan. Belum tentu tahun depan dapat. Kalau ada anggaran. Beta su bilang per dia, beta pun Ganti pemimpin baru lah. karena beta bilang pun ipar itu dia kerja di Surabaya, dia bilang dia bagian perencanaan. Tapi kepala ini dia mau pensiun, proyeknya masih jauh sana. Dia bikin perencanaan baru, kasih masuk proyek itu, dia kat kemari supaya dia pensiun dapat akang. Dapat kerja akang. Beta bilang, oh begitu. Lalu beta bilang, siapa mau bebas korupsi, kolusi, nepotisme? Saya bisa. Tapi ketong saya bisa bikin itu, sehingga ketong bikin orang punya pemikiran katanya, tapi ketong pun mesti berjuang. Kalau mau ketong bertahan di dunia globalisasi ini, mesti jauhkan dari itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menghilangkan itu. Dan manipulasi. Manipulasi itu segala jam. Kwitansi itu tanda tangan sonurisi pun. Itu, siapa? Tanda tangan sonurisi, nanti don sendirisi. Apa itu manipulasi. Lah banyak tuh dulu DPR kawang tuh markup ke apa tuh. Bukan. Ambil uang per bikin bayar rehab rumah, sodor bikin. Oke. Jadi itu biar nanti ada lihat saja tahu artinya ketong menyikapi itu globalisasi, itu ada SDM, standarisasi perusahaan maupun barang-barang produksi ketong, kemudian menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi, mendorong usaha kecil menengah untuk bersaing sehat. Tapi ternyata memang ini juga sedikit sulit. Yang kecil-kecil saja, yang besar-besar. Jadi pasti sulit. Tapi kalau berjuang yang sungguh-sungguh pasti beta ingat ada berkat dari Ishak kepada Esau. Esau bilang, Bapak susah ada berkat lain, habis, so kasih per Yakub. Tapi kalau kamu berjuang keras, ini ucapannya itu sedap. Kalau kamu berjuang keras, maka kamu akan lempar itu dari tengkukmu. Nah, jadi sebenarnya mesti berjuang keras supaya bisa lempar itu dari ketong punya di kepala, dia melempar. Itu syaratnya. Jadi ketong masih punya harapan kalau baca Alkitab, kalau ketong berjuang keras, itu akan terlempar. Berjuang dalam harapan dan berjuang dalam kesadaran yang tadi kita bilang, tanah ini terkutuk, bagaimana tanah ini mesti dipulihkan, bagaimana ketong kerja dengan menghadap Tuhan tuh bagaimana. Kita cerita Benoni tadi tuh, kalau ketong itu bagaimana ketong. Jadi kita kira itu ada selain cerita Esau dapat berkat dari Ishak itu. Ishak cuma kasih satu pesan. Kalau saya berjuang yang keras, satu saat itu bisa terangkat dari menjadi dari beban, terangkat. Nah, sama saja dengan Yesaya ke Hizkia itu, kamu harus mati, kasih pesan per keluarga. Dia balik ke dini dengan Tuhan. Perhatikan beta sedikit juga, beta kerja tambah 15 tahun. Masih punya, jadi dong bilang hidup itu nasib seng juga. Kita masih bisa mempunyai suara untuk menyampaikan itu doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan dengar.
dan berjuang yang keras pasti bisa. Kita menjamin tuh jadi ketemu sing lari. Oke, jadi itu yang mengenai produk-produk yang inovatif. Berarti kira nanti dipasarkan saja. Ona dong mulai jual kue tapi macet-macet. Ulen deh. Oh, ulen yang ona. Yang pakai jual kue itu macet. Nanti sewaktu-waktu orang pesan baru, berarti saya bisa. Orang itu barang mesti dia rutin, continue. Ada satu penjual di Urmeseng tuh, Ebi. Itu orang antre. Dan jadi onde apa-apa itu orang antre. Jam 12 sampai jam 1 itu dia mulai orang sudah atur. Berarti itu dia punya andalan itu dia. Kue enak. Sirekaya, lapis bandera itu onde-onde yang perselak tuh beli. Bagus. Dia pun kue manis enak. Jadi iya porsi juga ada. Ya, kaca sedikit saya di lorong itu masuk tuh. Wih, itu produk unggulan. Betul bilang, padahal dong beli kaspi dari mana? Dari Kairatu dan dari ini RRI apa di Pasus ini kan dari Kairatu. Dia orang Ulat katanya yang bikin itu. Dia orang makan gandum rame. Katong hari-hari su beli di situ. Jadi su ambil untuk nomor telepon lah, tinggal tanya sudah kabalo. Barang kalau belum keluar juga orang Orang so antri keluar. Saya kira itu EBI ketemu sampai. Ya.